Menurut saya sejauh ini kan kalau ini diselesaikan secara keluargaan ini ya tidak sampai masuk ke wilayah itu. Lihat bahwa persoalan yang terjadi antara Ibu Krisdayanti bersama dengan dua orang anaknya, Aurel dan Azriel itu adalah persoalan rumah tangga, persoalan yang sangat pribadi, dan menurut saya sebaiknya didiskusikan secara kekeluargaan, diselesaikan secara kekeluargaan. Karena saya tahu baik Ibu Krisdayanti maupun kedua orang anaknya ini adalah orang-orang yang saling menyayangi sebetulnya. Jadi Ibu Krisdayanti itu pun pasti sayang sama anaknya, dan kedua orang anaknya ini, Aurel dan Azriel ini pun saya kira sangat sayang sama orang tuanya, ibunya ini. Justru kan di situ mereka ingin ketemu, ingin silaturahim, ingin katakanlah bermanja-manja dengan ibunya seperti itu kan. Nah, itu yang harus diselesaikan. Saya tahu dan kenal baik dengan Aurel dan Azriel ini karena kebetulan dulu Mas Anang Hermansyah itu juga adalah anggota fraksi PAN selama 5 tahun, dan saya beberapa kali berkesempatan ketemu dengan anak-anaknya, dan saya lihat mereka anak-anak yang baik, anak yang taat pada orang tua, juga nggak nakal, dan mestinya ini lebih gampang diselesaikan masalahnya. Jadi saya berharap ini bisa dituntaskan dengan baik ya. Dan masalahnya kalau diumbar ke publik itu bisa jadi konsumsi publik, nanti bisa jadi pembicaraan, dan tidak semua apa yang ada di pembicaraan publik itu baik gitu. Kan ada juga yang menafsirkannya nggak baik. Sementara menurut saya sejauh ini tidak ada problem sebetulnya menurut antara ibu dan anak-anak ini gitu. Itu pendapat saya. Sebagai Dewan Kehormatan melihat sikap KD yang mengumbar-umbar di sosial media seperti apa? Ya ini sebetulnya kan belum sampai masuk kepada ranah Dewan Kehormatan. Kalau Dewan Kehormatan itu dia mengurus jika ada yang tindakan atau perbuatan baik secara pribadi maupun lembaga yang merusak kehormatan dan citra DPR. Nah, kalau menurut saya sejauh ini kan kalau ini diselesaikan secara keluargaan ini ya tidak sampai masuk ke wilayah itu. Kemudian kalau ada hal-hal tindakan yang bentuknya ancaman, kemudian perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, nah, seperti itu baru masuk ke ranah kita. Tapi kalau ini kan nggak ke arah situ. Jadi ini masih bisa diselesaikan lah menurut saya secara baik-baik. Dan saya lihat niat untuk menyelesaikan itu ada, cuman caranya mungkin yang belum pas. Buktinya kan ada klarifikasi. Ya, kalau ada klarifikasi kan berarti ada niat untuk menyelesaikan itu. Dan saya tidak masuk detail ya persoalannya apa yang mesti harus didiskusikan antara keluarga ini, dan menurut saya itu urusan keluarga yang saya juga tidak boleh masuk di dalamnya. Oke? Pak, tapi berarti tidak mempengaruhi kinerja Krisdayanti sendiri? Sejauh ini Krisdayanti itu kerjanya masih seperti biasa. Jadi ikut rapat di komisi juga ikut, hadir. Di paripurna juga kemarin saya lihat juga hadir. Sejauh ini belum ada masalah. Ya mungkin di publik itu tadi yang mungkin orang menafsirkannya beda-beda. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah. Sejauh ini nggak ada masalah. Kebetulan saya tahu kenapa, karena dia komisi saya. Ya saya kenal kan, dia berarti kan ngerti saya gitu. Ya, menurut saya masih bagus lah ya kalau dari si aspek itu gitu. Oh, berarti hari ini ada sidang paripurna, ada yang virtual sama yang... Ada yang virtual, ada yang fisik kan. Saya kebetulan hadir fisik tadi, tapi kelihatannya Ibu Krisdayanti juga hadir virtual. Itu ya. Sebagai sahabat gimana melihat, menyayangkan? Ya saya nggak menyayangkan, saya cuma menasihati sebaiknya urusan keluarga ini diselesaikan baik-baik supaya kedepannya hubungan keluarga ini jadi baik, dan tentu kan hari-hari esok ini kan pasti akan lebih baik. Anak-anaknya kan sudah makin dewasa, insya Allah pasti justru makin dewasa itulah yang makin baik ya, hubungan antara ibu dan anak itu akan makin terasa gitu. Berarti kabar yang tentang adanya teguran itu dari yang tadi belum? Nggak ada teguran, karena kan nggak ada gini loh, kalau orang mau tegur itu kan tegur dari mana, orang lapor juga nggak ada yang lapor, Anda aja yang nanya sama kita ada apa bagaimana gitu.
ya kan? Sebetulnya kalau ada laporan tuh baru bisa diproses. Kan nggak ada di laporan, nggak ada delik laporannya kan nggak ada. Apa yang membuat dia harus diproses itu kan nggak ada. Gitu. Kalau ada silakan diajukan, nanti dirapatkan, dan tidak segampang itu juga. Di dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan itu ada tata cara beracara, ada etika beracara juga ada. Tata caranya ada. Jadi nanti akan dibahas masing-masing fraksi juga ada. Anggota fraksi kan banyak di situ. Jadi semua itu akan didiskusikan secara terbuka dan baik, diselesaikan itu. Jadi belum ada masalah.